Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi tersebut dan sudah kalian tulis. Dan juga Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan terima kasih untuk yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk lebih jelas tentang materi ini, hari ini Ibu akan menjelaskan materi ini supaya kalian jauh lebih paham. Untuk yang pertama, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebenarnya mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Ya, karena kita memang harus mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bahkan, kita harus mempraktekkan konsep HAM itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tidak terjadi pertentangan atau konflik yang bersifat horizontal di negara kita tercinta ini. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi di atas agar wawasan kalian semakin bertambah dan kalian dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Amin. Dalam pengertian yang sederhana, hak asasi manusia itu merupakan hak yang secara alamiah melekat pada diri seseorang semata-mata karena ia merupakan manusia. HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu, orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak juga lahir karena hukum. Jadi di sini kesimpulannya, HAM itu adalah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan manusia, dan masyarakat. Selanjutnya tentang ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM itu ada 4, diantaranya ada hakiki, universal, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Ibu jelaskan satu persatu ya tentang ciri-ciri HAM ini. Untuk yang pertama yaitu hakiki. Maksud dari hakiki ini yaitu bahwa hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir. Jadi setiap orang pada saat lahir atau pada saat dilahirkan, mereka sudah memiliki HAM-nya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu universal. Maksud dari universal ini bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, entah itu hak sipil dan hak politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yang keempat, tidak dapat dicabut. Maksudnya yaitu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban asasi manusia. Menurut kalian apa sih itu kewajiban? Nah, di sini kita lihat bersama ada gambar tentang contoh dari kewajiban. Contoh yang Ibu cantumkan di sini
yaitu tentang kewajiban kalian sekolah. Walaupun saat ini sekolah kalian sedang online atau daring, tapi yang namanya sekolah itu salah satu bentuk kewajiban kalian sebagai seorang manusia. Jadi di sini bisa dijelaskan secara sederhana bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biasanya kewajiban itu diimbangi dengan adanya sanksi. Jadi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, nantinya akan ada sanksi yang harus didapat oleh seseorang yang mengabaikan kewajiban. Jadi di sini hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Di sini kalian antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, atau bahkan kalian harus lebih mengutamakan kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut orang banyak, sedangkan hak itu menyangkut diri sendiri. Makanya banyak yang bilang kalau hak sama kewajiban itu memang harus seimbang. Namun alangkah lebih baiknya kita lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. Selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita bahas satu persatu supaya kalian jauh lebih paham. Untuk yang pertama yaitu nilai dasar. Apa sih itu nilai dasar? Nilai dasar itu adalah nilai yang paling utama atau yang paling mendasar, di mana di dalamnya itu terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup sebuah negara. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Contoh yang lainnya seperti menerapkan semangat gotong royong, saling membantu, dan menghormati serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Banyak contoh lain yang bisa kalian terapkan di sini. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental itu sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk seperti ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Seperti di sini yang dicontohkan, yang pertama Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 27 sampai 34 dan bab 10A, pasal 28A sampai dengan 28C, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia nomor 2 /MPR /1993 tentang GBHN. Yang keempat, TAP MPR Republik Indonesia
nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan juga perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang memiliki sifat terbuka. Kalian lihat contoh gambar yang Ibu cantumkan. Di sini ada beberapa contoh nilai praksis yang sesuai dengan sila Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti saling mencintai sesama manusia dan juga tidak semena-mena kepada orang lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya seperti cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti menghormati hak-hak orang lain dan juga suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mungkin itu beberapa contoh dari nilai praksis yang berkembang di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Sebenarnya masih ada banyak contoh yang lain yang mungkin bisa kalian contohkan, yang biasa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga upaya penegakan hak asasi manusia. Semoga dengan penjelasan Ibu kali ini, kalian bisa jauh lebih paham tentang hak dan juga kewajiban asasi manusia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.